Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haryanto, NIM 19234005. Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Adapun dosen pengampu dalam video kali ini adalah Ibu Gustina Erlianti Eshum MIP. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Ya, dalam meningkatkan pendidikan ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah peranan perpustakaan di sekolah tersebut atau universitas atau daerah. Nah, perpustakaan ini memiliki peranan sangat penting sekali gitu. Di mana perpustakaan menyediakan buku untuk dibaca oleh pemustakanya. Ya, tapi sebelum itu kita akan membahas perpustakaan terlebih dahulu. Perpustakaan merupakan gedung yang menyimpan berbagai macam koleksi di dalamnya, di mana koleksi tersebut digunakan pemustaka demi memberikan informasi kepada pemustaka tersebut. Mengingat pentingnya peranan perpustakaan, maka perlunya diadakan perawatan dan penyiangan bahan pustaka ini, di mana dengan adanya kegiatan perawatan dan penyiangan bahan pustaka ini akan memudahkan pustakawan dalam mengelola perpustakaan tersebut dan memberikan informasi yang lebih relevan kepada pemustakanya sendiri, sehingga siklus kegiatan perpustakaan dapat berjalan dengan lancar. Perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Nah, dari judulnya saja kita tahu nih, ada dua topik pembahasan, yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Kita akan membahas perawatan bahan pustaka terlebih dahulu. Perawatan bahan pustaka merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan pustakawan untuk menjaga bahan pustaka tersebut tidak cepat rusak. Dan apabila terjadi kerusakan, maka pustakawan tersebut akan memperbaikinya agar bahan pustaka bisa digunakan kembali. Nah, dalam perawatan bahan pustaka ini tentu ada faktor penyebab kerusakannya. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ini. Yang pertama adalah faktor biota. Faktor biota ini berasal dari hewan pengerat seperti jamur, tikus, serangga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor fisika, di mana faktor ini ya berasal dari alam seperti debu, suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. Yang ketiga adalah faktor kimia. Nah, faktor kimia ini disebabkan oleh zat kimia yang terdapat dalam kertas seperti pencemaran udara, tinta, dan asam dari kertas tersebut. Yang keempat adalah faktor bencana alam. Nah, faktor bencana alam ini merupakan faktor yang terjadi secara tiba-tiba seperti banjir, kebakaran, kehujanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia ini seperti pemustaka membaca bahan pustaka tersebut, sehingga bahan pustaka yang sering digunakan tentu saja bahan pustaka tersebut cepat rusak gitu. Nah, kalau misalnya ada faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, tentu saja ada pencegahan kerusakan bahan pustaka, yaitu cara menanggulangi agar faktor kerusakan bahan pustaka itu dapat diminimalisir. Nah, adapun faktor pencegah kerusakan bahan pustaka seperti melakukan pembersihan terhadap bahan pustaka sehingga bahan pustaka tersebut dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, melakukan pembersihan terhadap tempat atau rak bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, melaksanakan penyuluhan kepada staf perpustakaan dan pemustaka betapa pentingnya menjaga bahan pustaka ini, sehingga mereka dapat dengan baik menggunakan bahan pustaka tersebut. Yang keempat adalah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan datang. Nah, dalam kesiapsiagaan ini tentunya ada usaha yang dilakukan oleh pemustaka, usaha yang dilakukan oleh pustakawan atau pihak perpustakaan tersebut
melakukan kesiapsiagaan seperti contohnya saja kebakaran. Nah, dalam kebakaran ini tentu saja pihak perpustakaan menyediakan alat untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Nah, yang terakhir adalah penyempurnaan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan tersebut, sehingga hal tersebut dapat menanggulangi kerusakan yang terjadi pada bahan pustaka tersebut. Nah, setelah kita membahas yang pertama, kita masuk ke penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka ini adalah usaha kegiatan mengeluarkan bahan pustaka dari rak atau tempatnya karena bahan pustaka tersebut sudah tidak dianggap relevan lagi dan menggantinya dengan koleksi yang baru. Adapun tujuan dari penyiangan bahan pustaka ini yaitu memperoleh tambahan tempat terhadap bahan koleksi yang baru. Selanjutnya, memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari koleksi yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pustakawan dalam mengelola bahan pustaka tersebut. Adapun faktor pendorong diadakannya penyiangan bahan pustaka ini, yang pertama adalah karena bahan pustaka sudah rusak berat dan tidak mungkin diperbaiki lagi. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah ketahui bahwa jika bahan pustaka tersebut rusak, maka hal yang kita lakukan, dan jika tidak dapat diperbaiki lagi, maka kita akan menarik bahan pustaka tersebut dari raknya dan menggantikannya dengan bahan pustaka yang baru. Yang kedua adalah kandungan informasi yang ada di dalam bahan pustaka tersebut tidak memungkinkan atau sudah usang gitu. Nah, jika kandungan informasi di dalam bahan pustaka tersebut sudah usang, maka kita akan menggantikannya dengan yang baru. Yang terakhir adalah telah ada edisi yang baru, di mana edisi yang baru ini sudah lengkap dari edisi yang sebelumnya. Nah, bahan pustaka yang edisi lama akan ditarik kembali dan menggantikannya dengan edisi yang baru. Selanjutnya yaitu prosedur penyiangan bahan pustaka. Nah, prosedur ini sama dengan langkah-langkah dalam penyiangan bahan pustaka. Langkah yang pertama yaitu dengan memeriksa keadaan bahan pustaka tersebut. Apakah bahan pustaka tersebut sudah tidak relevan lagi atau bagaimananya, ataukah bahan pustaka tersebut sudah tidak layak pakai, dan segala macamnya. Dan setelah itu, pustakawan melakukan pendataan terhadap dan membuat daftar bahan pustaka tersebut di dalam buku, sehingga memudahkan pustakawan dalam pengeluaran bahan pustaka dari raknya. Setelah dibuatnya daftar tadi, pustakawan tersebut mengeluarkan bahan pustaka itu dari rak dan melepaskan kartu dari bahan pustaka tersebut. Nah, yang terakhir adalah bahan pustaka yang sudah dikeluarkan tadi dibuat berita acaranya oleh pustakawan itu sendiri. Nah, mungkin itulah video singkat dari saya mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.